Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tentang minyak cendana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Tiara Lelayava, NIM D500.844. Yang kedua, Sinta Nurfania, NIM D500.861. Yang ketiga, Rona Chandra Wardani, NIM D500.864. Komposisi dari minyak cendana. Kandungan yang terkandung dalam minyak cendana adalah alfa-santalol. Minyak cendana juga mengandung senyawa asam seskiterpena, yaitu asam dihidronorkurkumenat, asam alfa-bergamotinat, dan asam dihidrooxysantalat. Selain substansi minyak atsiri, kayu, Mathison dan kawan-kawan pada tahun 1973 menyatakan bahwa kayu cendana juga mengandung zat warna yang disebut santalin dan santarubin. Bagian kulit batang mengandung triterpena, turunan asam palmitat, dan tanin dengan kandungan sebesar 14%. Selanjutnya, cara budidaya tanaman cendana. Cendana dapat ditanam dan tumbuh baik pada tanah yang dengan lahan yang berbatu-batu, serta memiliki tekstur lempung, keasaman atau pH netral hingga alkalis, dan juga harus perairan yang baik. Untuk ketinggiannya, cendana dapat ditanam dari ketinggian 0 hingga 1.200 meter. Cara budidaya cendana agar tumbuh optimal yaitu yang pertama, pemilihan bibit. Untuk mendapatkan tanaman yang berkualitas, langkah awal yang dilakukan adalah pemilihan bibit biji yang bagus. Caranya adalah dengan merendam biji selama 2 malam atau 48 jam dengan air. Ciri-ciri biji yang bagus dan berkualitas baik adalah bijinya tenggelam ke dalam air. Yang kedua, penyemaian. Penyemaian dilakukan untuk menentukan hasil tanaman setelah dewasa pada lapangan atau hutan untuk penanaman benih cendana tersebut. Yang harus dilakukan dalam penyemaian ini adalah yang pertama, siapkan tanah hitam yang telah digemburkan. Yang kedua, taburkan biji yang telah direndam dan telah disortir yang berkualitas baik di atas semaian yang telah disiram sebelumnya secara rata. Yang ketiga, taburkan sedikit tanah hitam namun jangan sampai menutupi seluruh biji. Yang keempat, siram biji yang disemaikan setiap pagi dan sore agar proses percambahan semakin cepat. Yang kelima, siapkan polybag kecil isi dengan tanah hitam. Jika biji yang disemaikan telah pecah dan mengeluarkan tunas kecil, segera pindahkan ke dalam polybag. Setelah bibit tumbuh setinggi 15 cm, pindahkan bibit ke dalam tempat tanam. Selanjutnya, kita dapat memindahkan bibit ke lahan tanam dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan lokasi lahan. Pilih lokasi lahan yang cukup air agar pohon cendana tumbuh dengan baik. Yang kedua, bersihkan lahan dari rumput liar atau tanaman liar. Potong pohon yang menghalangi sinar matahari. Kemudian, gemburkan media tanam terlebih dahulu. Yang ketiga, gali lubang dengan ukuran 40 x 40 cm dengan kedalaman 50 cm. Jarak lubang tanam minimal 2,5 meter. Yang keempat, masukkan pupuk kandang atau pupuk organik ke dalam lubang dengan ketebalan 10 cm. Masukkan bibit pohon cendana yang sudah disiapkan, tutup lubang galian dengan tanah kembali dan sisakan 5 cm untuk menampung air agar tidak melebar keluar. Yang kelima, kemudian tancapkan ajir sebagai penanda. Waktu penanaman sebaiknya sore hari. Selanjutnya adalah penyiraman dan penyiangan. Penyiraman dilakukan sehari 2 kali yaitu pagi dan sore hari. Cendana tidak membutuhkan banyak air. Penyiraman cukup sebanyak 800 cc atau 3-4 gelas air setiap batang tanaman. Sedangkan penyiangan merupakan kegiatan membersihkan tanaman cendana dari gangguan gulma agar tanaman cendana tidak tersaingi dalam penyerapan unsur hara. Penyiangan dilakukan 2 kali dalam setahun atau disesuaikan dengan keadaan pertumbuhan gulma. Penyiangan biasanya dilakukan pagi hari dengan membersihkan rumput atau alang-alang yang mengganggu pertumbuhan tanaman cendana.
Selanjutnya adalah pemupukan dan pemangkasan. Pemupukan dilakukan 2 kali sehari saat awal musim hujan dan akhir musim hujan. Pupuk dasar saat cendana ditanam adalah campuran antara pupuk kandang dengan urea, atau 500 gram pupuk kandang dan 5 gram urea per lubang. Langkah-langkah dalam memberi pupuk. Yang pertama, gali lubang sedalam 35 cm. Yang kedua, buat lubang melingkar, letakkan tanah galian di sekitar lubang. Yang ketiga, masukkan pupuk yang telah dicampur tadi ke dalam lubang. Yang keempat, timbun kembali tanah yang digali tadi, lalu padatkan tanah tersebut. Sedangkan pemangkasan dilakukan untuk mengurangi cabang-cabang yang tumbuh berlebih. Ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas batang pohon yang bagus dan tanaman inang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cendana, serta memicu tumbuhan tunas baru. Caranya, pangkas cabang tanaman yang sudah tua dengan menggunakan golok atau gergaji. Cara produksi tanaman cendana sebagai penghasil minyak atsiri. Produksi minyak atsiri pada tanaman cendana dapat ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, yaitu dengan cara melakukan manipulasi terhadap faktor lingkungan dan faktor lain di luar lingkungan. Produksi minyak berbanding lurus dengan pertambahan lingkar batang pada tanaman cendana, di mana minyak paling banyak dihasilkan pada bagian kayu teras dibandingkan dengan bagian tanaman lain. Selanjutnya, proses penyulingan minyak cendana. Yang pertama, penyulingan dengan air. Kayu cendana yang telah dipotong-potong, digiling kasar atau digerus halus, dan dididihkan dengan air. Uap air dialirkan melalui pendingin dan hasil sulingan berupa minyak yang belum murni ditampung dalam wadah. Yang kedua, penyulingan dengan air dan uap. Alat yang digunakan semacam dandang. Kayu cendana diletakkan di atas bagian yang berlubang, sedangkan air di lapisan bawah. Uap air dialirkan melalui pendingin dan hasil sulingannya ditampung dalam wadah. Minyak yang diperoleh belum murni. Yang ketiga, penyulingan dengan uap. Cara ini digunakan untuk membuat minyak atsiri dari biji, akar, atau kayu yang umumnya mengandung komponen minyak yang bertitik didih tinggi. Peralatan yang dipakai tidak berbeda dengan penyulingan yang menggunakan air dan uap, hanya memerlukan alat tambahan untuk memeriksa suhu dan tekanan. Selanjutnya, minyak cendana yang dapat diperoleh dari hasil penyulingan uap air dari kayu bagian tengah, yaitu kayu teras atau hati kayu yang telah tua. Cara pembuatan minyak ini, kayu yang telah dirancang atau diserut dikukus dalam dandang. Uap air yang bercampur dengan uap minyak yang naik ke atas diterima oleh pendingin dan didinginkan sehingga mengembun bersama. Selanjutnya, air yang bercampur minyak ditampung dalam wadah. Setelah proses penyulingan selesai, minyak cendana dipisahkan dari air. Rendaman minyak atsiri paling banyak diperoleh dari pohon yang telah berumur tua sekitar 20-30 tahun. Manfaat minyak cendana. Dalam ranah pengobatan tradisional, minyak cendana memiliki manfaat yang dapat dibuktikan secara medis. Beberapa riset membuktikan bahwa minyak cendana bisa mengatasi berbagai kondisi medis seperti meningkatkan kewaspadaan, mengatasi gangguan kecemasan, mempercepat proses penyembuhan luka, mengobati kanker kulit, mencegah insomnia, afrodisiak alami, astringen, antivirus, dan antiseptik. Manfaat minyak cendana dalam pengobatan tradisional. Yang pertama, flu. Yang kedua, gangguan pada organ hati dan kantong empedu. Yang ketiga, masalah pencernaan. Yang keempat, masalah pada otot. Yang kelima, gangguan mental. Yang keenam, wasir. Yang ketujuh, kudis. Yang kedelapan, infeksi saluran kemih. Sedangkan manfaat minyak cendana untuk kulit yaitu menyamarkan noda hitam di kulit wajah, membantu mengatasi kulit yang terbakar matahari, menyembuhkan luka pada kulit, dan mencegah penuaan dini pada kulit.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.